Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Biomedik 1 ya, di pertemuan ke-8. Kita akan membahas tentang bagaimana melakukan pengujian mikroba di laboratorium. Nah, sebelumnya saya ucapkan kepada Anda yang sudah melaksanakan ya, selamat yang sudah melalui tahap awal ya, yaitu ujian tengah semester. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan apa yang Anda harapkan semua. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang pengujian mikroba di laboratorium ya, karena kita tahu bahwasanya mikroba itu ada di sekitar kita, di alam, di air, di tanah. Nah, bagaimana kita melakukan ya, mengecek atau meng-screening mikroba yang potensial baik atau mikroba yang potensial sebagai penyakit. Tentu harus dilihat ya secara laboratorium. Oke. Sebelumnya kita harapkan ya untuk perkuliahan kali ini Anda tentu bisa ya memahami bagaimana memahami teknik-teknik dasar dalam melakukan pengujian mikroba di laboratorium. Jenis-jenis pengujiannya apa saja, kemudian bagaimana teknik mengisolasi mikroba dengan benar, bagaimana memindahkan mikroba dari kultur satu ke kultur yang lain gitu. Nah, oke. Ya, berbicara tentang mikroba ya, tubuh sebagai bioma bagi mikroorganisme ya, atau yang dikenal dengan mikrobioms ya, secara keseluruhan mikroba yang ada di tubuh kita ini dikenal dengan mikrobioms atau mikrobioma yang hidup, tentu memiliki karakteristik dan identitas yang berbeda-beda ya, baik di hidup yang berkolonial di usus, di hidung, di mulut, di kemaluan dan lain sebagainya. Nah, kolonialisasi bakteri ya yang hidup di tubuh ini tentu tidak semuanya baik atau buruk gitu ya. Jadi ada yang bersifat patogenetik dan bahkan bisa juga dalam sebagai pembentuk sistem imun bagi kita sendiri. Nah, tentu hal ini yang menjadikan bagaimana ketika mikroba yang terdapat di tubuh kita itu adalah patogen. Nah, ini akan membuat sebuah yang menjadi indikasi akan timbulnya suatu penyakit, ya. Jadi macam-macam jenis mikroba yang menginfeksi kita ya, yang membuat tubuh menjadi sakit, tentunya dari kelompok Staphylococcus, Diphtheria ya, Staphylococcus, Candida dan lain sebagainya. Nah, terutama beberapa sistem pernafasan yang intensitasnya yang lebih banyak ya, menghirup udara ya. Kita tahu bahwasanya sumber penyakit itu juga bisa ditularkan berdasarkan airborne disease ya, atau melalui udara. Dan beberapa karakteristik yang hidup di lambung ya, tentunya di sini bukan di lambung, di usus tentunya di sini memiliki karakteristik yang berbeda ya, karena memang apa yang menjadi makanan kita tentu konsorsia keragamannya juga berdasarkan apa yang kita makan. Ya. Orang yang cenderung memakan vegetarian dengan orang yang cenderung memakan daging-dagingan, tentu ini akan memberikan perbedaan yang nyata terhadap konsorsia mikroba yang ada pada lambung dan ususnya. Oke. Tentu segala sesuatu yang kita ingin tahu, kita akan cek di laboratorium. Mikroba apa yang menyebabkan penyakit? Mikroba apa yang membantu dalam proses suatu metabolisme? Nah, di sini ada teknik atau metode yang kita gunakan, ya, tidak ujuk-ujuk langsung diambil gitu sampel, di swab, kemudian digores, enggak seperti itu. Tapi ada tekniknya, bagaimana kita melakukan itu yang dikenal dengan spesimen ya. Spesimen itu adalah sampel yang akan kita uji di laboratorium. Tentu dengan tujuan bagaimana kita mengeksplor dari spesimen tersebut ya. Baik secara morfologinya, apa saja yang kita bisa lihat ya dari struktur selnya ya, dengan teknik pencetan dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan pembiakan, memperbanyak,
kemudian kita melakukan tes serologi, diagnosis molekular ya, kemudian melihat secara genetik ya, gen-gen apa saja yang berperan dalam proses patogen atau berperan dalam proses menghasilkan metabolit lainnya. Nah, itu adalah sedikit tentang mikroba yang ada di tubuh kita. Kemudian bagaimana teknik pengambilan sampel di lingkungan ya. Kita bicara tentang sampel lingkungan terlebih dahulu karena kemarin kita sudah bahas tentang mikrobiologi lingkungan. Tentu kita mengambil sesuai dengan SOP yang benar ya. Ketika Anda ingin mengambil sampel pada tanah ya, Anda mentargetkan apa yang Anda cari. Tentu yang Anda ambil kalau tanah mikroba pengurai berarti tanah yang ada di sekitar di permukaan ya dengan sekitar dalaman sekian, tidak di kedalaman tertentu. Kemudian Anda mengambil bagaimana representatif dari sebuah sampel tadi bisa mewakili ke semuanya. Kemudian bagaimana kondisi yang harus diambil steril, tidak ada takutnya ada campur dari sampel yang lain, ya kan? Jadi ini akan memberi sebuah keliruan pada hasil nanti. Kemudian bagaimana teknik handling ya, penyimpanan sampel dari pengambilan kemudian sampai sampel tersebut ke laboratorium ya. Teknik penyimpanannya dengan menggunakan cool box, ketahanan suhu dan sebagainya. Waktu pengambilan juga menjadi mempengaruhi hasil. Kemudian lokasi pengambilan tentu ini menjadi target. Misalkan Anda ingin mengambil sampel air ya, air yang ada di melihat keragaman mikroba yang ada di estuaria ya. Apa saja yang berperan di situ? Berarti Anda ambil di daerah muara, jangan diambil daerah sungai atau di daerah laut ya. Kemudian jumlah sampling juga mempengaruhi representatif dari hasil yang kita uji. Oke. Berbicara tentang spesimen berarti di sini bagaimana kita memperlakukan sebuah sampel tadi dengan baik ya, sehingga dia tidak bermultiplikasi ya, artinya tidak terjadi perubahan selama proses pengumpulan, pengiriman atau penyimpanan. Artinya dia tidak mewakili data yang sesungguhnya karena sudah mengalami proses yang tidak benar gitu, maksudnya terjadi kontaminan, terjadi pertumbuhan organisme yang lain gitu, sehingga kita tidak menghasilkan real atau arti hasil yang benar, yang sesungguhnya. Ya. Kemudian, nah, tadi kita mengambil sampel yang ada di lingkungan. Bagaimana kita melakukan mengambil sampel spesimen yang ada di manusia ya? Contohnya kita mengambil sampel di urin. Ya, kapan kita melakukan pengambilan sampel air seninya? Kemudian bagaimana teknik pengeluarannya ya. Jadi harus benar-benar steril ya, dikumpulkan di mana, disimpan di mana, seperti itu. Begitu juga dengan pengambilan sampel di saluran cerna. Ya, kita melakukan swab pada anus ya, kemudian penyimpanannya. Nah, itu akan menjadi Anda bisa melihat bagaimana teknik pengambilan sampel pasien-pasien yang atau orang-orang yang ingin melakukan tes swab ya COVID-19 ya, ada di hidung, ada di apa namanya di mulut gitu, udah bagian rongkongan gitu. Jadi benar-benar bisa mewakili ya dan langsung dicelupkan ke dalam air steril gitu supaya tidak apa namanya tidak mengontaminasi dengan daerah sekitar atau lingkungannya. Teknik penyimpanan spesimen ini juga akan mempengaruhi hasil ya. Penyimpanan yang benar tentu di tempat yang tertutup dan steril ya, misal di botol-botol spot yang kecil gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan proses penyimpanan di suhu ruang itu berapa bolehnya, di penyimpanan di suhu freezer berapa, suhu kulkas berapa gitu. Jadi benar-benar harus tahu gitu. Kalau seandainya kita mau fresh segar berarti harus langsung dikerjakan, tapi tidak semua bisa kan, karena juga kondisi di lapangan gitu. Jadi harus disimpan. Nah, harus kita harus tahu ya karakteristik mana yang harus disimpan di steril di freezer, mana yang harus disimpan di suhu kulkas saja gitu. Kemudian temperatur ya tergantung dari bakteri yang kita ingin kita targetkan gitu. Kemudian medium transportnya juga perlu. Oke.
Nah, tadi kita lihat ya pengambilan sampel di lingkungan. Yang pertama itu sampel tanah tadi. Kita ingin melihat mikroba rhizosphere ya, atau mikroba yang berperan dalam proses fiksasi nitrogen ya pada akar tanaman ya. Tentu kita mengambilnya di dekat-dekat tanah-tanah yang di dekat pada akar tanaman gitu, tidak jauh dari situ. Kemudian sampel air juga. Kita pengambilan sampel juga tergantung dengan keadaan air itu sendiri. Apakah dia terlalu besar arusnya sehingga mikroba itu kan beruaya ringan ya kan. Kemudian bagaimana teknik pencelupan pengambilan sampel secara miring atau ada udara dan lain sebagainya, itu harus benar perlawanan aruskah atau mengikuti aruskah gitu, nanti juga akan mempengaruhi hasil. Oke. Nah, ini adalah teknik preparasi ya dan suspensi dari sebuah sampel. Kita melakukan inokulasi ya mikroba pada sampel lapangan ya ke dalam media pertumbuhan bakteri di laboratorium tentu berbeda-beda. Ya, ada yang bagaimana teknik swab ya, kita melakukan pengambilan dengan cotton bud, kemudian ada bilas ya atau range ya, di mana kita melarutkan sel-sel mikroba itu yang menempel pada sebuah permukaan substrat. Kemudian ada dengan penghancuran ya, sampel yang berbentuk padatan kita hancurkan dengan mortal dan fastol, ya, kemudian kita ambil serbuk tadi dan larutkan ke dalam air, sehingga dia bisa dapat di tebar ya atau diinokulasi pada media pertumbuhan. Apa yang harus dilakukan ya ketika kita pengambilan sampel, terutama untuk mikroba ya tentu harus steril ya. Bagaimana proses pensterilisasian itu macam-macam ya, ada teknik pemanasan, ada teknik radiasi, ada teknik bahan kimia. Pemanasan tentu dengan teknik sterilisasi kering, pemijaran kita dengan menggunakan api, flaming ya atau jilatan api, udara panas, nah itu juga termasuk ke dalam proses steril. Kemudian dengan teknik sterilisasi basah, ada dengan uap mengalir, uap bertekanan seperti menggunakan autoclave ya. Kemudian ada teknik boiling, perebusan. Itu salah satu bagaimana orang melakukan sterilisasi. Anda bisa melihat kasus ibu-ibu yang merendam atau merebus tabung susu anak ya ke dalam air panas gitu. Ini tujuannya adalah semoga steril. Kemudian penyemprotan ya, penyemprotan dengan menggunakan alkohol 70%. Anda menggunakan pencucian tangan dengan alkohol, itu salah satu teknik bagaimana pencegahan infeksi ya, kontaminasi. Oke. Nah, inokulasi bakteri ya. Tadi kita sudah lihat ya, ketika mikroba tumbuh pada media, bagaimana kita melakukan pemindahan pada media yang baru. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan dengan menggunakan metode strict plate ya, atau menggunakan goresan ya. Kita mengambil satu koloni yang tumbuh pada media, kemudian kita gores di media yang baru dengan teknik zigzag ya, dengan teknik zigzag dan kuadran, bisa menggunakan pengenceran 3 atau 4 ya. Jadi Anda bisa strip pertama di atas, di sisi atas ya, kemudian Anda bakar kembali, kemudian Anda tarik satu garis dari strip pertama tadi ke bagian area yang belum di strip gitu. Itu menjadi strip kedua, begitu juga dengan seterusnya. Kemudian ada metode split plate ya, atau tebar ya, di mana kita melakukan inokulasi ya pada media dengan meletakkan ya cairan tersebut pada media, kemudian kita split ya. Kita menggunakan batang bengkok ya yang terbuat dari kaca ya, sampai seret ya, sampai tidak ada lagi air di permukaan media tersebut. Kemudian dengan metode tuang atau pour plate, kita melakukan penuangan terlebih dahulu sampel pada petri, kemudian ditutup dengan media, sehingga nanti pertumbuhan mikroba itu ada yang di dalam media, ada yang di permukaan media. Kemudian metode tusuk ya, kita melihat ini apakah si bakteri tumbuh dalam kondisi anaerob atau aerob. Nah, ini Anda bisa lihat perbedaannya ya antara pour plate dan split plate. Yang tadi saya bilang ya, kita melakukan penuangan pada petri, kemudian kita tutup dengan ini yang pour plate ya, ditutup dengan media, kemudian diratakan. Nah, diinkubasi selama 24 sampai 48 jam. Koloni yang tumbuh ya pada media, ada yang di permukaan, ada yang di dalam. Sedangkan yang split plate itu hanya pada permukaannya saja.
Nah, ini contohnya ketika kita melakukan strik ya. Ini adalah teknik pengenceran ya. Biarkan koloni mikroba atau bakteri untuk mendapatkan single koloni. Jadi Anda strik terlebih dahulu nih, Anda bisa lihat garisan di sini ya. Garis ini strik pertama, kemudian kita bakar, kemudian melakukan strik kedua dengan menarik ya. Dan begitu seterusnya, sehingga yang diambil itu adalah koloni pada strik terakhir ya, kuadran terakhir. Kemudian uji biokimia. Nah, untuk melakukan identifikasi, tentu kita ingin melihat apa nih jenis mikroba yang ada di sini untuk membedakan suatu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa ujuk-ujuk membedakan hanya berdasarkan bentuk koloni, warna koloni gitu. Tetapi kita harus melakukan pengujian secara biokimia. Nah, ini tentu harus membutuhkan waktu yang juga cukup untuk melihat ya proses reaksi yang terjadi ketika sel itu direaksikan dengan suatu indikator ya, indikator bahan kimia. Oke. Nah, ini adalah salah satu teknik kita melihat mikroba ini tergolong ke dalam gram positif atau gram negatif ya, dengan melakukan pewarnaan gram. Ya, kita mereaksikan dengan beberapa pewarnaan gram dengan menggunakan kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin ya, untuk melihat ini termasuk ke dalam gram positif dan gram negatif. Kita kemarin sudah belajar perbedaan sel mikroba berdasarkan peptidolikannya ya kan. Gram positif itu lebih tebal dibandingkan gram negatif, sehingga dia dapat lebih menyerap lebih banyak ya warna kristal violet, sehingga dia berwarna ungu ketika kita amati di bawah mikroskop, sedangkan yang negatif itu berwarna merah. Oke, nah ini adalah beberapa percobaannya, apa namanya, yang simple untuk membedakan di tahap awal ya, untuk single staining ya, pewarnaan dengan single staining pada dia positif atau negatif, different staining, gram phase, dan spora staining ya, ada pewarnaan spora, ada pewarnaan asam juga. Kemudian ada ini beberapa teknik pengujian secara biokimia, ada metabolisme KH, ada tes peragian gula-gula, ada MRVV ya, protein indol, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat ini adalah reaksi gula ya. Bagaimana kita melihat si mikroba tadi dapat melakukan fermentasi gula ya dengan adanya perubahan warna pada media yang kita gunakan. Kemudian ada tes mortality ya, kemampuan untuk survive, yang T-ret, VV, citrat, dan lain sebagainya. Ada tes oksidase, katalase ya, dia dapat mengoksidasi ya. Kemudian ada fermentasi gula tadi yang saya bilang, dia dapat memfermentasi karbohidrat atau gula menjadi asam-asam organik ya, dengan ditandai warna merah itu positif dengan negatif yang warna kuning ya. Kemudian ada indol ya, untuk melihat kemampuan mikroba dalam mendegradasi asam amino triptofan secara enzimatis ya. Senyawa triptofan tadi berkonveksi menjadi senyawa indol atau asam piruvat dengan direaksikan dengan Kovac ya, reagen Kovac ya, di mana kita dapat melihat adanya cincin yang terbentuk pada media ya, cincin berwarna merah ya, itu menandakan dia positif. Kemudian ada methyl red dan lain sebagainya ini. Kita cepat saja. Kemudian ada fokus Furcaur ya, di mana ini melakukan pengujian untuk memproduksi hasil dari sifat-sifat netral seperti asetil metokarbinol ya, dari asam organik yang dihasilkan dari metabolisme glukosa. Kemudian ada sitrat, sinamon sitrat ya, untuk memproduksi sebagai sumber karbon ya, sehingga dapat mengdegradasi sitrat ya. Kemudian ini beberapa bentuk dari hasil uji biokimianya ya, uji gula-gula dan oksidasi ya. Ini kita bisa melihat positif itu terbentuk gelembung pada cairan ya, yang sudah kita teteskan pada sel mikrobanya atau bakterinya ya. Sedangkan yang lainnya ini yang saya bilang tadi adalah indol ya, ada cincin merah yang terbentuk pada di atas permukaan media. Sedangkan ini adalah katalase, ini adalah T-ret itu dia positif karena terbentuk warna merah pada ujung media ya, pada maksudnya pada di permukaan media.
Kemudian ada pengujian antibiotik. Nah, ini juga menjadi target ya, kita melihat bahwasanya bakteri ini ada resisten atau tidak terhadap antibiotik. Kalau seandainya dia resisten, kita tahu ini nih ada sesuatu hal yang terjadi pada bakteri tersebut. Kenapa dia bisa resisten? Ya, dengan ditandai adanya zona hambat pada camnya atau pada cakram yang kita gunakan. Karena cakram ini sudah ditetesin atau sudah dikasih antibiotik dengan kadar tertentu, ya kemudian kita taruh di atas permukaan yang sudah ditumbuhi oleh bakteri. Ini kita inkubasi selama 48 jam atau 24 jam ya. Kita lihat ini ada di sekitaran kata cakram tadi tidak ditumbuhi oleh bakteri atau bakterinya mati. Kemudian kita melakukan tadi identifikasi secara biokimia, kita melakukan identifikasi secara molekuler ya, dengan mentargetkan gen universal untuk identifikasi ya. Untuk bakteri itu biasanya dengan menggunakan 16S, untuk fungi itu biasanya menggunakan ITS, atau untuk eukaryote yang lain itu dengan target gen 18S ya. Ini sekilas saja, mungkin anak Kesmas mungkin tidak terlalu ini ya dengan molekuler ini. Kemudian menggunakan kit PCR, buffernya. Nah, bagaimana kita melakukan teknik isolasi DNA terhadap bakteri ya, ini yang sangat penting. Nah, ini beberapa alat yang digunakan, ada PCR-nya, Anda bisa tahu ya. PCR ini adalah suatu mesin yang dapat menggandakan ya, mereplikasi suatu DNA. Kemudian electrophoresis, microcentrifuge, ini spin down ya, geodoc, Rock1 dan sequencer. Nah, ini adalah hasil ya ketika kita melihat visualisasi apakah benar bakteri kita itu dia termasuk ke dalam bakteri atau virus atau jamur ya, dengan teramplifikasinya pita dengan ukuran sekian ya. Anda bisa lihat warna putih ini adalah pita DNA ya, fragmen hasil PCR. Oke, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini tentang bagaimana kita melakukan pengujian mikroba di laboratorium ya, ada secara biokimia, ada secara molekuler. Kemudian Anda dapat memahaminya dengan baik. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.